dimanfaatkan dengan baik PKL-nya supaya ilmu yang didapat selama PKL itu semua terserap. Kan ada yang PKL itu hanya sekedar berangkat, absen langsung pulang. Terus ada yang datang nunggu disuruh. Kalau nggak disuruh terus diamnya HP gitu ya. Halo teman-teman, balik lagi bareng aku Nabila di Obsesi, obrolan seputar siswa. Sekarang aku lagi bareng guru pembimbing SMK Negeri 12 Garut yang selama ini membimbing PKL ya Pak ya. Boleh dong teman-teman tepuk tangannya buat Pak Fauzi. Gimana Bapak selama ngebimbing anak-anak PKL? Perasaannya gimana? Untuk pembimbingan PKL ya, pembimbing PKL itu ada suka, ada dukanya gitu ya, sama seperti semua kegiatan. Untuk sukanya ya senang gitu, lihat-lihat anak-anak antusias terhadap PKL itu sendiri dan ada kemauan atau niat dari siswa itu sendiri untuk mengikuti PKL. Nah, dukanya ketika ada, kan setiap siswa itu berbeda-beda ya. Ada yang motivasinya tinggi, kemauannya tinggi, ada yang kemauannya itu aja gitu, nggak naik, nggak turun gitu. Iya. Nah, untuk yang itu harus sedikit diberi dorongan sehingga guru juga atau pembimbing harus ikut atau mengeluarkan energi ekstra untuk membantu siswa yang seperti itu. Ya betul banget. Nah ini kan yang Bapak tahu teman-teman dari SMK 12 yang PKL di Talkie Films, bareng kami juga teman-teman dari SMK 2 yang lagi bikin project obsesi ini. Gimana nih tanggapan Bapak sebagai guru pembimbing gitu? Untuk tanggapan sebagai guru pembimbing ya, yang pertama apresiasi mungkin ya. Apresiasi, boleh tepuk tangan. Wah. Apresiasi yang pertama karena mengembangkan kreativitas mungkin ya. Kreativitas siswa jadi lebih tersalurkan. Kan beda di sekolah sama dengan di luar gitu ya, beda ya. Untuk di luar itu kreativitasnya lebih terbuka, lebih bebas dan lebih berkembang lagi. Jadi itu apresiasinya. Mungkin yang kedua, untuk acara ini mudah-mudahan lah ke depannya ya untuk tim semua bisa lebih maju lagi ya, bisa lebih maju lagi dan lebih berkembang lagi, dan mudah-mudahan kalian yang sekarang sebagai pegawai atau sebagai tim bisa merekrut tim-tim lain atau adik-adik kalian di kemudian. Tanggapan Bapak kan suportif banget berarti ya. Nah, kalau misalkan podcast ini dibawa ke sekolah, apa Bapak bakal tetap support? Ya, kalau di sekolah gini ya, arti kata support itu mungkin support dari segala hal ya. Selama itu positif pasti saya pribadi mensupport, apalagi sekolah gitu ya. Pasti mensupport sekali. Selain untuk mengembangkan kreativitas siswa, juga kan ada ilmu yang bisa didapat bagi tim maupun yang nonton gitu ya, yang nonton. Jadi narasumber ataupun bintang tamu yang diundang oleh tim gitu ya kan bervariatif atau bermacam-macam. Nah, dari situ penonton bisa mendapatkan ilmu gitu ya, ilmu yang baru mungkin ya untuk penonton. Begitu mungkin. Oh iya, yang saya tahu ya Pak, di tahun ajaran 2023-2024 ini, kita kan udah masuk kurikulum merdeka ya, yang mana PKL-nya itu selama 5-6 bulan, betul ya Pak? Nah, tapi ada beberapa sekolah di Garut tentunya SMK negeri yang PKL-nya itu cuma 3-4 bulan. Itu tuh kebijakannya memang wajib 6 bulan atau gimana, sekolah aja? Izin menjawab mungkin ya, sebelumnya takut ditonton sama guru yang lebih senior ya. Mungkin saya minta maaf terlebih dahulu. Takut hanya ada sedikit salah kata dari saya mungkin ya. Menurut pendapat saya ya, ini mah pendapat saya, untuk semua SMK itu belum melaksanakan kurikulum merdeka sepenuhnya gitu ya. Jadi kurikulum merdeka itu ada tahapan-tahapannya. Ada yang merdeka belajar, ada yang merdeka berkembang dan sebagainya gitu ya. Jadi untuk semua SMK yang ada di Garut, setahu saya itu belum melaksanakan kurikulum merdeka seutuhnya gitu ya, belum 100% lah kalau di persentase. Nah, untuk SMK 12 sendiri itu baru berjalan 1 tahun. Nah, kebetulan 1 tahun ini yang PKL mulai dari sekarang. Nah, jadi kebetulan juga si SMK 12 atau si yang sekarang ini melaksanakan PKL-nya
selama 6 bulan. Nah, yang 3 bulan dan atau 4 bulan itu gimana? Nah, itu mungkin belum melaksanakan atau menerapkan kurikulum merdeka pada kegiatan PKL. Bisa juga kurikulum merdekanya itu dilakukan hanya di sekolah, itu ya. Jadi kan kurikulum merdeka itu banyak cakupannya ya. Ada PKL, ada kegiatan di kelas gitu ya. Ada mata pelajaran, kurikulum ekstrakurikuler dan sebagainya gitu ya. Mungkin untuk yang 3 bulan dan 4 bulan itu belum melaksanakan kurikulum merdeka secara 100%. Oh iya. Dan menurut Bapak, kalau misalnya teman-teman yang PKL-nya 5-6 bulan itu efektif gak sih? Atau mungkin lebih kayak kurang karena kan kita lebih fokus di lapangannya aja. Kita enggak belajar di kelas istilahnya gitu ya. Nah itu gimana Pak? Ini menurut saya lagi ya, Ya. tanggapan saya ya. Untuk PKL pelaksanaan secara 6 bulan ini, mungkin setiap kegiatan itu pasti ada kekurangan dan kelebihannya ya. Si kegiatan itu pasti ada kekurangan dan kelebihannya. Ditarik mundur dulu mungkin ya. Untuk SMK itu kan sekolah menengah kejuruan. Ya, sekolah menengah kejuruan ini yang bertitik pusat atau bertujuan untuk mencetak siswa atau peserta didik siap pada atau menghadapi dunia kerja atau dunia industri. Nah, dari mana kita sebagai pihak sekolah menyiapkan siswa atau peserta didik siap kerja? Nah, salah satunya mengadakan kegiatan PKL ini. Otomatis kalau kegiatan PKL ini dilaksanakan secara lumayan relatif lama ya, 6 bulan itu kurang lebih cukuplah 1 semester, itu dirasa lumayan efektif. Yang pertama mungkin yang bisa didapatkan ilmu pastinya ya, ilmu bisa didapatkan, terus pengalaman, dan yang paling penting itu sikap dan mental kerja. Karena setiap siswa atau peserta didik tidak punya sikap dan mental kerja yang bagus gitu ya. Kadang contoh yang PKL sekarang juga baru 1 minggu, 1 bulan udah minta pindah gitu kan ya. Kalau dibiasakan sikap dan mentalnya itu dibangun secara baik, selama 6 bulan ini pasti akan terbentuk. Dan ketika nanti siswa lulus akan lebih baik atau lebih siap menghadapi dunia kerja gitu ya. Ya udah ada gambarannya juga ya Pak ya. Iya, kurang lebih begitu. Terus boleh lagi? Iya boleh. Terus untuk PKL ini tadi kan ya, gimana untuk pembelajaran di sekolah gitu kan ya. Kan 6 bulan. Untuk sekolah kan kelas 3 tidak full selama 1 tahun. Kurang lebih 10 bulan lah. Kurang lebih 10 bulan. Nah, bagaimana pelajaran selama 1 semester di semester ganjil ini mungkin? Untuk pembelajaran ini, pembelajaran dilakukan yang sebagian dilakukan secara daring atau secara online seperti matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Nah, untuk pelajaran lain gimana? Secara tidak langsung nanti juga akan menyadari akan dilakukan atau dipelajari ketika PKL. Contoh, teknik pengambilan video kan ada pembelajaran sekolah, di sini dipelajari. Bahkan lebih luas lagi atau lebih maju lagi di tempat PKL. Terus contoh misal jurusan lain gitu, misal jurusan lain otomotif, di sekolah dipelajari tentang kelistrikan. Di dunia industri malah lebih langsung ke aplikasi. Yang dipraktekkan ya Pak ya. Seperti itu. Oke, jadi teman-teman kalau misalnya kalian PKL-nya 5-6 bulan, jangan mengeluh karena ya semuanya juga ada kurang dan lebihnya ya Pak ya. Oh iya Pak, saya kan sempat dapat cerita gitu ya dari teman-teman, dari kakak-kakak yang udah ngalamin PKL. Mereka ini ada yang bilang kalau misalkan PKL mereka itu nggak sesuai dengan bidangnya. Misalnya ada mereka yang malah disuruhnya bersih-bersih, mungkin maaf ya teman-teman, atau ada yang disuruh bikin kopi. Nah itu tuh gimana Pak ya tanggapannya? Karena kan takutnya malah merugikan teman-teman yang PKL-nya juga karena ilmunya nggak dapat. Untuk hal itu kan baru cerita ya, belum ngelihat dengan sendiri ya, itu baru cerita. Jadi cerita itu kan bisa benar bisa salah ya. Jadi itu sebetulnya kembali lagi ke masing-masing siswanya. Jadi untuk kerja sendiri ya, kerja nanti sendiri itu dituntutkan untuk mandiri atau untuk mencari tahu lah, atau istilahnya bahasa anak muda tenun kepo.
Kenpo itu kan knowing every particular object. Jadi mengetahui hal-hal yang kecil yang tidak tahu gitu ya. Jadi itu sebetulnya kembali lagi ke pribadi masing-masing. Yang disebut tidak sesuai kan siswa sendiri yang memilih tempat PKL. Itu ya disebut tidak sesuai kan pilihan sendiri. Terus disebut tidak sesuai pekerjaannya kan itu tempat, misal ini di tempat Turki ya, tempat Turki Films misalnya. Nah disebut tidak sesuai kecuali kalau ada jurusan otomotif masuk ke sini, nah itu baru tidak sesuai kan. Kalau jurusan multimedia, terus DKV dan sebagainya masih satu ranah lah, masih sejalur, itu disebut sesuai. Kalau tidak sesuai itu sebetulnya kembali ke pribadi masing-masing gitu ya. Ya, Kembali ke motivasi diri masing-masing. Bapak ada gak harapan atau motivasi buat teman-teman PKL di sini biar kita tuh lebih aware lagi gitu ya selama PKL? Bapak juga mungkin ada quote-quote buat teman-teman PKL, sepatah dua kata misal. Yang pertama mungkin ya, dipikirkan lagi atau diingat lagi tujuan siswa atau peserta didik PKL itu untuk apa. Kalau hanya untuk mencari nama, mungkin tujuannya salah. Kalau mencari ilmu, nah itu baru masuk di akal. Nah kalau tujuan kita sudah dibuat atau dititikkan, misalnya tujuan kita ingin membuat, misalnya contoh di sini ya, ingin membuat film yang bisa dikenal oleh semua masyarakat Garut, khususnya umumnya masyarakat Indonesia lebih luas lagi itu ya. Kalau tujuannya sudah dibuat, otomatis kita mempunyai keinginan. Dari keinginan itu bakal timbul kemauan dan pikiran-pikiran kreatif lainnya. Nah, dari situ muncul motivasi. Motivasi itu bisa mengantarkan kita kepada tujuan yang akan dicapai. Nah, untuk pesan yang lain kepada siswa PKL, dikuatkan sikap mental kerjanya, karena dunia kerja akan lebih keras lagi dibanding dunia PKL, lebih keras lagi hal-hal yang lainnya. Makanya dipelajari mental itu dari sekarang agar ketika siswa itu lulus sudah terbentuk gitu. Nah terus selanjutnya jangan disia-siakan kesempatan PKL ini, karena PKL ini khususnya yang 6 bulan itu harusnya lebih baik lagi karena lebih lama lagi. Jangan disia-siakan, dimanfaatkan dengan baik gitu ya. Dimanfaatkan dengan baik PKL-nya supaya ilmu yang didapat selama PKL itu semua terserap. Kan ada yang PKL itu hanya sekedar berangkat, absen langsung pulang. Terus ada yang datang nunggu disuruh. Kalau nggak disuruh terus diamnya HP gitu ya. Kan itu hasilnya akan lebih beda lagi gitu ya. Jadi sebenarnya PKL itu istilahnya apa? Proses tidak akan mengkhianati hasil gitu ya. Jadi ketika proses kita baik atau proses kita sungguh-sungguh, hasilnya juga akan lebih baik. Ketika proses kita tidak ada, malah nol gitu ya, prosesnya juga ya tidak ada, tujuan tidak akan tercapai. Itu mungkin. Teman-teman boleh dong tepuk tangannya sekali lagi benar. Bapak terima kasih banyak ya buat harapan, motivasi dan waktunya. Ya, so. Teman-teman cukup segini aja obrolan kita kali ini. Sampai ketemu lagi di Obsesi episode selanjutnya ya. Oh iya, jangan lupa kalau misalnya kalian ada saran narasumber atau bintang tamu, boleh banget kalian cantumin namanya di kolom komentar ya. Terima kasih. Tepuk tangan.